Nah, selamat datang. Di depan saya ada Huawei Watch Fit 3 dan saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa Anda gunakan di jam tangan ini. Trik pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pintasan tombol bawah. Pada dasarnya, secara default, jika Anda berada di layar utama dan menekan tombol bawah, itu akan membuka menu latihan, tetapi Anda bisa menyesuaikan pintasan ini. Untuk melakukannya, kita perlu membuka pengaturan. Jadi, mari kita tekan tombol crown untuk membuka menu, cari ikon pengaturan, dan ketuk. Di sini, cari opsi bernama tombol bawah dan ketuk untuk masuk. Dan di sini, kita bisa memilih salah satu opsi dari daftar untuk menetapkan fungsi tersebut ke pintasan itu. Jadi misalnya saya ingin membuka, saya tidak tahu, mungkin pengaturan atau mungkin kalkulator dengan tombol itu. Jadi saya akan memilih kalkulator. Sekarang sudah ditetapkan ke tombol bawah, dan jika Anda kembali ke layar utama lalu tekan tombol bawah, itu akan membuka kalkulator. Jadi Anda bisa menyesuaikan ini sesuai keinginan Anda. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah menu aplikasi. Pada dasarnya bagaimana cara mengubah ukuran ikon di dalamnya, dan juga bagaimana mengubah gayanya. Jadi, mari kita buka menu dengan menekan tombol crown, dan di sini kita punya menu aplikasi. Secara default, tampilannya seperti ini, tapi Anda bisa mengecilkan atau membesarkan ukuran ikon dengan menggunakan tombol crown. Dan jika Anda cukup membesarkan ukuran ikonnya, Anda juga akan melihat nama-nama aplikasi di menu tersebut. Jadi jika Anda tidak yakin aplikasi apa itu hanya dari ikonnya dan ingin melihat namanya, Anda bisa menggunakan tombol crown untuk memperbesar ikon, dan namanya akan muncul di bawah ikon untuk memberitahu Anda aplikasi apa itu. Anda juga bisa mengubah gaya menu ini menjadi daftar, bukan grid. Dan untuk melakukannya, kita perlu membuka pengaturan. Jadi mari ketuk ikon pengaturan. Di pengaturan, kita perlu menemukan opsi yang disebut, saya yakin, tampilan jam dan beranda. Ya, kita perlu mengetuk beranda, dan di sini kita memiliki kisi dan daftar. Secara default, grid diaktifkan, tetapi Anda dapat mengubahnya ke daftar. Dan jika Anda kembali ke layar beranda sekarang, dan membuka menu, menu tersebut akan ada dalam daftar. Dan Anda tidak dapat mengubah ukurannya. Anda hanya bisa menggulirnya dengan menggunakan tombol mahkota, tombol. Biarkan saya mengubahnya kembali ke grid dengan cepat. Oke. Selanjutnya, hal yang ingin saya tunjukkan adalah menu aplikasi sebelumnya. Jadi misalnya Anda membuka sesuatu seperti, saya tidak tahu, mungkin musik, lalu tekan tombol mahkota untuk kembali, dan Anda membuka sesuatu yang lain, mungkin log panggilan. Tapi sekarang misalnya Anda ingin kembali ke musik, tapi Anda tidak ingin kembali ke menu aplikasi lagi, dan pada dasarnya membukanya ulang. Anda bisa menggunakan menu aplikasi sebelumnya, Dan untuk membuka menu itu, Anda bisa menekan tombol mahkota 2 kali seperti ini, dan itu akan membuka daftar aplikasi yang sebelumnya sudah dibuka. Dan di sini Anda bisa menggulir daftar ini, mencari aplikasi yang ingin Anda buka kembali. Saya ingin kembali ke musik, lalu mengetuknya untuk membuka ulang aplikasi itu. Anda juga bisa menghapus aplikasi dari daftar itu. Jadi misalnya, Anda ingin membersihkan daftar ini. Daftar ini, penuh dengan hal-hal yang tidak ingin Anda gunakan, atau tidak ingin dipakai. Anda bisa mengetuk ikon tempat sampah, dan itu akan langsung membersihkan daftar tersebut. Oke. Hal lain yang bisa Anda gunakan adalah opsi layar menyala. Pada dasarnya, jika Anda membuka panel cepat dengan menggeser ke bawah dari bagian atas layar, Anda akan melihat, ikon ini di panel cepat yang disebut layar menyala. Dan jika Anda mengetuk ikon ini, itu akan mengaktifkan opsi ini. Dan apa yang dilakukan opsi ini pada dasarnya adalah membuat layar di jam tangan Anda tetap menyala, saya rasa, setidaknya selama 5 menit, yang misalnya, memungkinkan Anda melakukan beberapa hal tanpa khawatir layar akan mati. Misalnya Anda ingin melihat timer atau menggunakan timer dan Anda tidak ingin layar Anda mati, atau Anda sedang melakukan sesuatu di jam tangan Anda, tetapi Anda tidak terus-menerus menggulir layar dan Anda tidak ingin layar Anda mati, Anda bisa mengaktifkan opsi ini dan itu akan memaksa layar Anda tetap menyala setidaknya 5 menit, tetapi Anda juga bisa menyesuaikannya. Jadi mari kita matikan dulu. Buka pengaturan di jam tangan kita. Jadi buka menu, temukan ikon pengaturan dan ketuk ikon tersebut. Saya yakin itu akan ada di tampilan dan kecerahan. Ya, dan kemudian layar menyala. Anda dapat mengetuk opsi ini dan Anda dapat memilih 5 menit, 10 menit, 15, 20 menit, hingga 20 menit. Jadi itu waktu yang cukup lama untuk sebuah jam tangan. Oke. Anda juga bisa membisukan semua suara di jam tangan Anda. Misalnya Anda tidak ingin
diganggu saat tidur atau semacamnya, atau Anda sedang di kelas dan ingin membisukan suara, mungkin di kereta atau di tempat lain, di tempat di mana Anda tidak ingin pada dasarnya membuat suara atau Anda tidak ingin jam tangan Anda berbunyi untuk sementara waktu. Dan untuk membisukan suara di jam tangan Anda perlu membuka pengaturan lagi. Jadi mari kita ketuk ikon pengaturan. Di pengaturan Anda perlu mencari opsi yang disebut suara dan getaran. Ketuk opsi tersebut dan di sini Anda akan melihat opsi bisu. Dan jika Anda mengaktifkannya, suara di jam tangan Anda akan dimatikan. Jadi Anda tidak akan mendengar, atau lebih tepatnya, Anda tidak akan mendengar bunyi bip dan suara dari jam tangan Anda. Tapi jika Anda menonaktifkannya, suara akan kembali aktif. Anda pada dasarnya akan mengonfirmasi dengan suara bip ini. Seperti itu. Lalu Anda akan tahu bahwa suara sudah kembali. Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan haptik pada tombol crown. Pada dasarnya, jika Anda memutar tombolnya, secara default haptik akan aktif dan Anda akan merasakan getaran halus saat memutar tombol crown ini. Tapi Anda bisa menonaktifkannya jika tidak suka, dan Anda tidak akan merasakannya lagi. Saya cukup suka, jadi ya, saya akan membiarkannya tetap aktif. Oke, kita bisa kembali ke layar utama. Hal lain yang bisa saya tunjukkan adalah pemantauan kesehatan secara terus-menerus. Saya terasa fitur ini tidak aktif secara default, tetapi misalnya Anda ingin jam tangan Anda memantau detak jantung Anda sepanjang hari, bukan hanya saat Anda melakukannya secara manual. Anda ingin jam tangan melakukannya secara otomatis sepanjang hari. Untuk melakukannya, jam tangan Anda harus dipasangkan dengan ponsel. Dan setelah dipasangkan dengan ponsel, Anda bisa membuka aplikasi Huawei Health di ponsel tersebut, dan setelah Anda membuka aplikasi Huawei Health, sebenarnya, biar saya buka ulang aplikasinya seperti ini. Anda akan melihat halaman kesehatan, dan sekarang kita perlu mengetuk menu perangkat, lalu ketuk Huawei Watch Fit 3 di daftar, gulir ke bawah, dan temukan opsi bernama pemantauan kesehatan, lalu ketuk itu. Di sini, Anda akan melihat beberapa opsi seperti pemantauan detak jantung terus-menerus, tes stres otomatis, SpO2 otomatis, dan kesadaran pernapasan saat tidur. Pertama, mari kita ketuk pemantauan detak jantung terus-menerus. Secara default, saya tidak tahu apakah ini diaktifkan atau dinonaktifkan, tapi saya rasa ini diaktifkan. Anda bisa menonaktifkannya jika tidak suka, tentu saja, tapi jika Anda ingin memantau detak jantung Anda secara terus-menerus, aktifkan opsi ini, dan di sini kita punya mode pemantauan. Kita punya mode pintar, yang pada dasarnya menyesuaikan frekuensi pengukuran secara otomatis sesuai dengan aktivitas Anda. Jadi jika Anda sedang duduk dan tidak melakukan apa-apa, ya perangkat tidak akan mengukur detak jantung Anda, tetapi jika Anda bergerak dan semacamnya, ya perangkat akan mulai mengukurnya lebih sering. Pada dasarnya, perangkat akan berhenti dan mengukur pada waktu-waktu tertentu untuk menghemat daya karena fitur ini cukup boros baterai pada jam tangan Anda. Anda juga bisa mengaktifkan mode waktu nyata dan perangkat akan melakukannya selama 24 jam non-stop. Ini akan memberikan data yang lebih detail, tetapi juga akan menguras baterai jam tangan Anda. Anda juga bisa mengatur peringatan untuk detak jantung Anda. Jadi, jika Anda mengetuk peringatan detak jantung tinggi, Anda bisa mengubahnya sesuai keinginan, begitu juga dengan peringatan detak jantung rendah. Dan itu saja untuk fitur detak jantung. Selanjutnya, kita punya tes stres otomatis. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Jika Anda mengaktifkannya, Anda perlu mengkalibrasinya, tapi saya rasa Anda harus mengenakan jam tangan Anda untuk itu, jadi saya tidak akan melakukannya sekarang. Selanjutnya, kita punya SpO2 otomatis. Anda bisa menonaktifkan atau mengaktifkannya. Ini tingkat saturasi oksigen dalam darah, dan Anda bisa menonaktifkannya jika Anda tidak ingin menggunakannya, dan itu akan menghemat banyak daya pada jam tangan Anda. Tapi Anda juga bisa mengaktifkannya jika Anda penasaran, dan Anda bisa mengatur peringatan untuk kadar oksigen Anda yang rendah. Oke. Dan itu saja untuk bagian pemantauan kesehatan. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, ini sebenarnya tidak terlalu berguna, tapi mungkin sedikit menarik, yaitu opsi pengembang di jam tangan Anda. Untuk mengaktifkannya, kita perlu menyalakan layar jam tangan kita, buka pengaturan, jadi tekan tombol home, ketuk ikon pengaturan, gulir menu, temukan opsi tentang dan ketuk itu. Di sini kita perlu mencari versi Harmony OS dan terus mengetuknya. Dan setelah selesai, atau setelah Anda mengetuknya beberapa kali, Anda akan melihat pesan, Anda sekarang adalah seorang pengembang. Dan jika Anda ingin memastikan bahwa fitur ini sudah aktif, Anda bisa terus mengetuknya dan akan muncul pesan, Anda sedang dalam mode pengembang, operasi tidak diperlukan. Dan Anda bisa kembali ke halaman pengaturan, dan di bagian bawah Anda akan melihat opsi pengembang.
Anda bisa mengetuknya untuk membuka opsi pengembang. Di jam tangan ini, fitur tersebut tidak terlalu berguna. Anda hanya bisa mengaktifkan mode demo di jam tangan Anda dengan mengetuk sakelarnya, lalu Anda bisa kembali, dan jam tangan akan masuk ke mode demo. Saya tidak yakin apa fungsinya. Saya rasa itu membatasi fungsi jam tangan, dan ini berguna saat Anda memajang jam tangan Anda di etalase atau hal semacam itu. Dan jika Anda ingin menonaktifkan opsi pengembang, Anda cukup mengetuk sakelar di sini, dan opsi tersebut akan hilang dari menu. Oke, itu saja. Itulah beberapa trik yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan memberikan like pada video ini.